doa, pujian, dan penyembahan kita malam hari ini. Biar lewat setiap itu, yang utama adalah Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, Tuhan disenangkan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam ini. Kami datang berdoa, memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini. Kami menghampiri tahta kudus-Mu dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang berterima kasih. Pakai kami Tuhan Yesus menjadi alat dalam kerajaan-Mu, menjadi alat dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk saat ini Tuhan. Kami rindu untuk masuk dalam hadirat-Mu, membawa korban persembahan kami, membawa korban pujian kami yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami Tuhan, dengan segenap hati kami menyembah Tuhan. Dengan segenap hati kami bersyukur, membawa pujian bagi nama-Mu, Yesus. Rasa syukur, ucapan syukur yang mengalir dari hati kami, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Roh Kudus biar mengalir memenuhi tempat ini. Kuasa-Mu mengalir memenuhi setiap pribadi lepas pribadi. Lembutkan hati setiap kami untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Jamah hati dan pikiranku Tuhan. Ora la bataka darala bashi. Oh, haleluya, haleluya. Kinara la barala 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 bashi, nara la barala babu. Kinara la bashi, haleluya, haleluya. Bapakku yang mulia, Bapakku yang ajaib, ku sembah Kau Tuhan, ku muliakan nama-Mu, ku tinggikan nama-Mu selama-lamanya. Takanara barala barala shikinara barala 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 she hinara bashe. Glory glory bagi Tuhan, glory bagi Tuhan. Shikinara barala barala shanara barala barala. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Shandarala barala barala bashi, kinarala barala babu. Haleluya.
masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur
Terima glory.
glory. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan.
menyembah, hati yang bersyukur Tuhan berikan kepada kami malam ini. Hati yang menyembah, mengurapi Raja segala raja. Oh, hati kami tak tahan menanti-nantikan-Mu Tuhan. Oh, penuhi kami Tuhan, berikan hati kepada kami, hati yang menyembah. Thank you Lord, thank you. Kami terus menanti-nantikan Tuhan. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati untuk menyembah, untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu.
Masih
segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang ku rindukan, Satu
menikmati cinta-Mu Tuhan. Bersekutu intim dengan Tuhan. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Mari rindukan Dia lebih lagi. Lebih dalam lagi kami bersekutu dengan-Mu Tuhan. Sambil menikmati kasih Tuhan malam ini, biar mazmur keluar dari dalam hati kami. Pujian mengagungkan kemuliaan bagi Tuhan, bagi Dia yang kudus, yang bertata di atas pujian kami. Datanglah sekarang Tuhan. Sebab itu kami memuji-Mu Tuhan. Sebab itu kami menyembah-Mu malam ini. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga, di gereja ini seperti di surga. Haleluya, haleluya.
itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu. tinggikan Amin. namamu, Yesus, kemuliaan bagi Sambil mengangkat tangan katakan, sebab itu Tuhan hidupku kami mengangkat tangan kami, Engkau sebab Engkau Allah kami. mulutku Kami memujimu Tuhan, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, kemuliaan bagimu Tuhan. bagimu. Sekali lagi katakan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, amin. mulutku Selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu, Yesus kemuliaan, Yesus, kemuliaan bagimu, Yesus, kemuliaan bagimu. Haleluya, haleluya. Sebab itu kami memujimu Tuhan, karena Engkaulah Allah kami yang luar biasa, Allah yang mati dan bangkit bagi setiap kami, Allah yang rela berkorban menjadi miskin untuk setiap kami menjadi kaya, Allah yang rela memikul setiap dosa-dosa kami, Allah yang menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini, untuk kami semua yang boleh hadir. Haleluya, amin. Ya, shalom. Pak Dohan ini gak mau geser-geser, saya tungguin kapan gesernya Pak Dohan nih. Haleluya. Shalom. Ya, kemarin saya diinfo sama Karibka suruh bawa firman. Temanya udah dikasih, ya agak sedikit nggak terlalu pusing, sudah ada temanya. Temanya itu gini, sebelum saya bahas tema, saya mulai sungguh-sungguh sama katakanlah berkomitmen untuk saya mau jadi orang Kristen yang apa ya, yang di atas orang Kristen biasanya. Itu 2003. Tiba-tiba 2002 saya harus tinggal di gereja. Dulu saya tinggal kan gak di gereja, maksudnya di rumah biasa. Tiba-tiba saya ikut kakak saya tinggal di gereja, bayangin tinggal di gereja. Luar biasa. Akhirnya singkat cerita 2003 saya pelayanan teman-teman. Ya, saya pelayanan mulai ikut jadi pendoanya youth. Di pendoa youth 2003. Udah lahir bro? Udah ya, tapi masih ingusan. Ya, masih jelek, sekarang udah ganteng. Yang main drum sama ya, baru kecil, masih kecil. Ya, wah Juping udah awet tua. Oh yang main drum wah kecil. Kalau Anda tahu Kapuk ya pasti nggak asing sama dia. Ya. Nah, mulai pelayanan, main jadi pendoa, ikut doa, terus udah mulai tiba-tiba disuruh doa penutup di youth. 2004 saya pergi ke Proskuneo, belajar musik di sana, belajar karakter dan segala macam, mulai pelayanan, mulai jadi guru sekolah minggu, di youth juga main musik dan segala macam, jadi full timer, ya khotbah, ya ini itu semua sampai hari ini. Nah, apa yang mau saya bahas? Hari ini saya boleh kita buka di Lukas 2.
Kita baca ayat panjang biar waktunya cepat habis. Kalau bisa satu Alkitab ya, kita nggak sempat khotbah, selesai. Lukas 2 ayat yang ke-41 sampai 52. Cukup banyak ya, saya bacain aja deh. Daripada ganti-gantian ribet juga. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Yaudah, sampai situ aja deh. Singkat cerita, seperti itu. Tahu ya semua kisah ini ya. Oke. Nah, perikop hari ini itu bertumbuh dewasa. Ya, bertumbuh dewasa. Bapak Ibu, teman-teman, kita ini tumbuh ini udah pasti. Ya, bertumbuh, berkembang itu udah pasti. Bertumbuh, berkembang itu udah pasti. Asal makan, lazimnya kita pasti, umur juga pasti akan nambah. Tapi untuk menjadi dewasa itu pasti enggak? Secara umur pasti masukin fase kedewasaan. Nah, saya balik lagi deh ke firman tadi deh. Boleh buka lagi? Ayat saya lanjutin, ayat 47, dan semua orang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku cemas mencari engkau." 49, jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus, ayat 52. Ya, 52 kita baca bareng-bareng ya, karena ini poinnya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, Bapak Ibu, di dalam hidup kita nih, jasmani nih, suka nggak ada tuh yang maunya anak-anak terus secara umur. Betul? Ya, kita pasti akan berkembang, bertumbuh. Nah, untuk menjadi dewasa itu nggak gampang, ya. Nah, saya tanya Pak Hendrik ya, Pak Hendrik, kenapa hari ini bekerja, Pak? Kenapa sampai hari ini Bapak masih bekerja? Bekerja kan? Maksudnya mencari uang lah. Ya nggak ada dong kerja. Lu kerja ngapain? Oh, bukan cari uang, saya cari happy. Nggak ada. Cari uang dong. Kenapa, Pak? Menafkahi keluarga. Oke. Tapi ada nggak yang seumur Bapak nggak kerja? Ada juga. Bro, umur berapa? 42. Ada nggak kita lihat orang yang umur 42 masih nggak kerja? Ada. Tapi ada kita lihat orang yang umur Bapak yang ini singer, umur berapa? 28 ya, muda, tampan, karir bagus luar biasa. Nah, singer lagi.
di dalam hidup ini Yesus tadi di ayat 52 dia bertambah besar dikasihi Allah dan manusia. Bapak Ibu bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, menjadi dewasa di dalam Tuhan. Nah, singkat cerita saya pelayanan. Nah, untuk menjadi dewasa dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, saya masih tanda tanya sampai hari ini. Gimana sih, apa sih yang kita sebut bertumbuh di dalam Tuhan? Kalau tadi Bapak Ibu nyembah, ya, ada yang diem, betul? Ada yang rasanya kayak menikmati sekali, ada yang teriakan. Betul enggak? Itu ekspresi-ekspresi orang. Saya dulu cuman pendoa, atau Bapak Ibu sekarang yang masih pelayanannya asyir, mana yang asyir? Enggak ada asyir sini. Mana yang mana? Yang mana? Yang asyir mana? Boleh angkat tangan? Ada ya? Asyir semua ya? Atau yang tugasnya cuman sekretaris school, holy? Mana yang asyir deh, angkat tangan dong yang memang hari Minggu jadi asyir. Ya cuman asyir, khotbah coy. Saya pengkhotbah, saya bawa materi seminar anak-anak. Kamu apa? Asyir, salaman. Ya. Kau cuma main musik kan? Saya juga bisa main musik. Saya WL. Saya juga WL Pak. Bapak kalau nggak bisa bilang Karipka minta tolong gantiin. Catat Karipka. Karipka paling sering teman saya, Roni ada yang meninggal. Nah, kalau ada yang meninggal, wah. Bentar lagi Karipka pasti WA. Pelayanan. Di kematian. Mana yang asyir? Ya. Anda masih asyir. Aduh, kalau pengkhotbah boleh naik kaki lah ya. Maksud saya begini, menjadi dewasa dalam Tuhan itu jadi tolak ukur gak sih pelayanan kita? Halo? Apa sih tolak ukur kita dewasa dalam Tuhan? Bertumbuh dalam Tuhan. Bapak Ibu kalau kita bilang pelayanan dari cemen asyur, wah dulu saya cemen pendoa yang datang 1 jam lebih awal, ya kita 1 jam ya lebih awal ya, anak youth dulu di ruangan sono, ya doa, wah. Jadi yang ada koluki di sono, dulu kalau kita doa tuh ya, selesai doa itu suara pasti serak, bener. Zaman kita, nggak ampun, suara serak, wah sampai habis-habis teriak udah oktav keberapa gua kagak tahu deh. Ikut doa di Senayan, saking semangatnya satu NPC ya, kalau nggak salah itu doa apa dah saya lupa. Satu putaran sama istri saya, wah gandengan tangan, ada satu pemimpinnya, saking semangatnya gigi palsunya copot. Wah mungkin itu sudah saking rohani banget itu, dewasa banget mungkin. Bener ya, saya nggak mengada-ngada. Dari copot, dia yang mimpin loh, dia yang mimpin copot. Kita dari yang serius, kira-kira ketawa nggak? Ketawa semua diem. Masalahnya tolak ukur kita dewasa dalam Tuhan tuh apa, saya juga berpikir apa hari ini. Bapak Ibu, saya dari 2003, saya lihat orang yang kalau doa teriak-teriak, yang nangis yang nggak tahu kayak apa, yang setiap doa dapat penglihatan. Loh sampai hari ini mana orangnya? Asal setiap doa anak youth, Tuhan bicara sama saya. Saya sampai sekarang nggak pernah dengar Tuhan ngomong audible. Jadi apa? Kamu apa pelayanannya? Ya. Saya dong. Tapi apakah itu kita jadi jaminan teman-teman untuk kita dewasa dalam? Enggak. Apakah itu jadi jaminan untuk kita dewasa atau apa ya kita bilang matang di dalam Tuhan? Kagak. Petrus, kita ngomong Petrus lah. Jangan Petrus deh. Ada Yudas sama-sama Yesus. Ya saya ibaratin mungkin, kalau yang kita lihat, nih yang teriak-teriak nih kayak Yudas nih, kayak Petrus nih, menyembahnya luar biasa. Mungkin nggak jatuh, karena si Yudas diem-diem aja, tahu-tahu berkhianat.
Ternyata yang teriak-teriak, aku mengasihi Yesus juga berkhianat juga. Ya, menyangkal gitu. Umum deh. Saya mau bilang gini, ketika kita menjadi tolak ukur, ya, dewasa adalah apa sih? Apa sih ciri-ciri orang dewasa? Pak yang tua nih. Apa sih ciri-ciri orang dewasa? Enggak, dia antara kami yang paling tua, teman-teman pemusik. Apa bang? Ciri-ciri orang dewasa? Banyak duit, banyak pacar. Menurut bro apa ciri-ciri orang dewasa? Hah? Karakter? Karakter apa? Pak Hendra, apa ciri-ciri orang dewasa Pak? Panjang. Mikirnya panjang, oke. Pak Marro, apa ciri-ciri orang dewasa? Tanggung jawab. Tanggung jawab ya, itu secara saya cari baca-baca di Wikipedia ya. Di Google saya cari, rata-rata orang bilang itu tanggung jawab. Bertanggung jawab. Tapi poin dari dewasa sebenarnya apa sih? Kita sadar enggak? Menjadi dewasa itu butuh kesadaran, bukan hanya tanggung jawab. Ketika Anda enggak sadar, kita enggak bisa jadi dewasa. Ada orang yang enggak sadar udah umur berapa. Ada orang yang enggak sadar dia punya keluarga. Kita jadi anak-anak Tuhan nih. Enggak usah gitu dah, zaman busway, port apa dia itu bilang apa? Trotoarnya masih pendek. Ya. Yang bikin kita enggak masuk jalur busway itu apa sih? Kalau ada polisi, enggak ada polisi kita masuk enggak? Tapi enggak buat Dedi. Karena istri saya sering komplain. Si Dedi enggak mau masuk jalur busway karena dulu kerja satu kantor sering nebeng kan. Gitu. Tapi kalau ada polisi kita enggak berani. Kalau sekarang berani enggak masuk jalur busway? Karena kalian sadar enggak boleh masuk jalur busway. No, karena ada tilang. Jujur. Seringkali kita ya enggak sadar kalau kita ini udah dewasa. Oh, kalau kita ini anak Tuhan. Kita ini pelayan Tuhan. Pelayanan menentukan enggak bahwa kita dewasa? Enggak. Tapi ketika kita sadar kita anak Tuhan, kita sadar kita posisi kita, identitas kita pasti melayani enggak? Kita pasti mau bertumbuh enggak? Mengambil tanggung jawab yang lebih besar enggak ketika kita sadar? Nah, pertanyaannya memang hari-hari ini kita semua sadar enggak? Ada yang di sini belum pelayanan? Belum mengambil bagian atau bagaimana? Ya. Perlu kesadaran kita masing-masing untuk kita melangkah lebih. Saya punya anak 2, Darlin, Dylan. Kalau suruh mandi nih 2, saya pasti yang lain sama lah, kecuali umurnya beda jauh. Kalau mandi lu dulu, kamu dulu, Cece dulu, Dede dulu. Ya. Giliran ada yang mau duluan, dia mau duluan. Sama, pasti nggak mungkin. Sama. Ada gitu dia sadar, wih kita harus mandi nih, bentar mau ke gereja atau bagaimana? Jarang. Rata-rata mesti disuruh. Dia berdua belajar musik, saya harus belajar terus. Ada gitu? Jarang. Tapi rata-rata mesti diingetin, ayo belajar. Ada poin yang menarik di ayat yang tadi, Lukas 2 ayat 49, boleh kasih lihat lagi tadi. Saya baca ya, kita baca ya. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam
rumah Bapakku. Saya cuman mengartikan ini bahwa Yesus sadar siapa dia. Maka dia harus ada di mana. Nah, setiap kita ini sadar enggak sih kita anak Tuhan? Bapak Ibu, untuk hari ini kita hidup benar, itu karena kita sadar atau kita diikat sama peraturan? Halo? Saya enggak hidup yang aneh-aneh. Saya sudah menikah, saya enggak main perempuan. Saya enggak yang aneh-aneh, pokoknya apa sih yang aneh-aneh itu? Berjudi. Apalagi sih? Mabuk. Narkoba. Setiap, paling gampang deh, kalau itu halnya udah kelihatan banget enggak benernya ya. Contoh dalam bisnis atau dalam pekerjaan. Sesekali kita berkompromi sama hal-hal yang enggak benar. Di pekerjaan atau di apapun. Roh Kudus itu selalu ngingetin kita enggak? Selalu enggak ngingetin? Iya. Tapi hidup itu pilihan. Apa karena kita ada Roh Kudus diingetin akhirnya kita sadar? No. Apa kurang dekat Petrus sama Yesus? Setiap hari loh. Dan dia lihat mujizat di depan mata. Tetap dia bisa menyangkal Yesus. Itu perlu kesadaran. Kita semua perlu sadar siapa kita, identitas kita apa. Ya ini kita loh, saya bukan bilang Bapak Ibu, saya juga perlu sadar. Ya, kita semua sadar karena kita masih hidup di dunia yang kadang-kadang kesadaran kita itu tipis. Ya. Kalau bicara diingetin, saya pernah berapa tahun lalu, udah cukup lama sih, ada satu teman ketemu saya ngopi, dia cerita dia pakai narkoba dan segala macam. Dia merasa dia setelah pakai narkoba malah lebih inspiratif, kerjaannya kayaknya lebih cemerlang lah. Bayangin, curhat orang gereja, curhat. Terus saya harus bilang apa? Firman Tuhan bilang kamu gak boleh, ini enggak. Saya bilang sama dia, bro, lu harusnya sih gue gak perlu ingetin lagi ya untuk hal-hal kayak gini. Pertanyaan saya, apakah dia gak tahu itu gak boleh? Buktinya dilarang pemerintah, betul gak? Intinya adalah kita sadar gak identitas kita itu apa? 1 Korintus 6 ayat 19 bilang, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang diperoleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Hidup kita melayani. Saya mau tutup dengan sebuah pernyataan, contoh. Bapak Ibu, dalam kita bergereja, kita ada di gereja ini, ya. Saya analogikan kita ada seperti di rumah, betul? Saya seorang orang tua, saya punya istri, punya anak. Begitu juga gereja, ada gembala, ada jemaat, dan pelayan mungkin, dan segala macamnya. Saya ngebayangin nih, sekarang anak saya yang satu umur 9, jalan 10, yang satu jalan 7. Kalau kira-kira dia sampai 40 tahun, masih maknya menyuapin makan, dan segala macam, itu kekinya luar biasa. Kita gagal atau gimana? Ya dong. Nah, kita bergereja sampai hari ini. Enggak selalu, awal-awal ya kita diperhatikan, setelah itu kan enggak selalu dong kita perhatikan. Bahkan berbalik ketika anak saya dewasa nanti, dia memperhatikan saya. Atau mungkin berkontribusi buat saya dan segala macam, harusnya seperti itu. Benar gak? Dalam kita berjemaat, bergereja. Teman-teman, gak mungkin dong Pak Buas terus ngelonin kita terus, betul gak? Di dalam kekristenan itu hubungan kita dengan hubungan kealahan kita adalah anak dan bapak. Saya pikir-pikir, iya, kenapa sih anak dan bapak? Saya nggak bisa pilih saya lahir dari ayah yang mana, betul?
Dari mama yang mana? Terus karena kesalahan dia, karena enggak ini dia tuh saya mau ganti mama, ganti ayah. Enggak bisa. Itu identitas. Itu sudah capnya bahwa ini ayah. Saya ibaratkan ini gereja. Ini rumah kita, ini rumah kita loh. Pak Buas siapa? Bapak. Bukan gembala, ini bapak. Anda bisa pilih bapak yang baik atau gimana? Enggak. Kita nggak tahu kita ada di bapak yang model kayak gimana, beda-beda. Betul? Ada bapak yang manjain anaknya, dimanja terus. Ada bapak yang mungkin cuek sama anaknya, ada nggak model kayak gitu? Ada. Ada bapaknya yang galak, mamanya yang galak. Mama saya galak. Ya, kenapa galak? Ya memang model begini gitu. Digebukin, di gimana. Saya broken home, nggak ada ayah dari kecil, iya. Tapi apakah itu pilihan saya untuk saya nggak benar? Apakah itu alasan saya untuk saya nggak benar? Enggak. Kita sudah ada di sini nih, ya. Di dalam rumah ini, suka nggak suka umur kita nambah. Secara umur kita bicara misalnya ada yang baru, ada yang kayak saya berarti sudah mau jalan 20 tahun di tempat ini. Eben tuh yang kemarin singer yang didoain di depan. Umur berapa ya saya kenal dia? 2003 Eben umur berapa Ben? Nah, ya matematikanya gimana nih? Oh kalau nyembah Bapak Ibu nggak kenal dia, nyembah dia bisa lari ujung belakang. Saya waktu baru datang ke gereja kan, orang ngapain nih? Nyembah Tuhan, lari ke depan, lari ke belakang. Nyembah gitu. Kalau Ebennya lupa, keterlaluan. Ya mungkin dia biasa aja mungkin ya, tapi kita kan yang baru datang ke gereja, wah. Yuk kita menjadi dewasa dalam Tuhan, tidak hanya sekedar dalam pelayanan, dalam hidup, tapi dalam bagaimana kita ada di tempat ini, amin. Kenapa? Kuncinya sadar nggak? Ketika kita mengalami masalah apapun itu kita sadar nggak? Siapa kita? Kita sadar nggak siapa Tuhan kita? Lagu tadi bagus banget. Sebab itu ku memujimu, ya, karena Engkau Allahku. Karena Engkau Allahku, gue sadar, saya sadar, kita sadar, Pak Buas gembala kita, ini rumah kita. Kalau ada yang rusak di rumah kita, jangan diem-diem baik dong. Ada yang gak bagus, ada yang gak benar, kita perlu di rumah gitu, misalnya ada yang rusak gitu. Wah dia mah mau biarin aja dah. Kemarin rumah popo saya, plafonnya jebol, ada ular ternyata. Oh biarin aja, ada ular biarin. Biarin situ, kita tinggalnya mau ular. Itu kalau rumahmu pasti kau betulin enggak? Hah? Ini rumah kita nih, GBI Hope Family. Ya ini rumah kita, Pak Buas gembala kita, Bapak kita. Kita sadar gak? Ini rumah. Atau kita cuma jadiin ini kontrakan. Nah kembali lagi kan pilihan. Kita mau jadikan ini apa? Itu pilihanmu, itu kesadaranmu masing-masing. Kita mau jadiin Pak Buas Bapak atau cuman pendeta, tok. Tapi kalau Anda jadikan dia Bapak, tidak semua Bapak menyenangkan kita. Tidak semua orang tua menyenangkan kita. Ada kalanya kita nggak setuju sama orang tua, betul? Yang pernah jadi anak atau yang lahir langsung jadi Bapak, ada? Enggak. Oh saya selalu setuju sama Bapak saya. Saya selalu senang, enggak. Pasti ada nggak setujunya. Tenang aja Kemi. Ini juga baru jam berapa? Itu kan udah gak setuju sama orang tua, anak disuruh mandi tadi. Papi mau tugas yuk. Tugas melulu. Teman-teman, saya sadar, saya punya Allah yang kayak gimana. Ini kesadaran saya. Kita punya masing-masing. Saya sadar Allah saya luar biasa. Ini saya ajarin anak saya untuk tiap hari doanya bersyukur.
terima kasih Tuhan. Saya nggak nganggep dia sebagai apa ya. Saya sadar bahwa dia itu Allah yang luar biasa, bisa melakukan apapun yang mencukupkan segalanya. Itu kesadaran saya. Mau keadaan susah bagaimana, pokoknya saya tahu Bapak saya kayak gimana. Saya nggak usah pusing. Nah hari ini kita sadar nggak? Kalau engkau masih khawatir sama hidupmu, jangan-jangan engkau nggak sadar loh. Engkau masih pusing, masih oleng-oleng dikit, jangan-jangan kita nggak sadar. Kita punya Tuhan seperti apa? Kita bergereja, kita punya rumah di sini. Jangan-jangan kita nggak sadar loh, setiap minggu kita ibadah kepanasan. Halo? Siapa yang ibadah di sini kedinginan? Ada? Ada nggak? Tanya sama diri kita. Kita sadar nggak sih kalau kita gereja tuh kita kepanasan? Halo? Benar nggak? Ibadah pagi mungkin masih dingin ya. Ibadah siang panas. Kita sadar nggak rumah kita panas? Ini bukan pesan sponsor. Karena kemarin saya melihat bapak-bapak di depan saya, kayak saya baru lihat dia. Kipas-kipas. Sama, saya juga kipas-kipas. Maka dibagiin kertas itu buat apa? Persembahan kan online. Itu fungsinya buat kipas. Makanya kalau minta jangan 1, 3 dikepas begini, kencang anginnya. Pak 3, luar biasa nih persembahannya banyak nih. Gak taunya buat kipas 3. Kita sadar gak? Rumah kita perlu diperbaiki. Kita sadar gak kita perlu memperhatikan orang tua kita? Halo, itu yang saya mau bagiin malam hari ini. Buat teman-teman, yuk kita sadar bareng-bareng. Kalau ada yang gak sadar, sadar coy. Ya, tapi gak apa-apa, itu pilihan. Ya, saya yakin banget Petrus sadar Yesus itu siapa. Tapi dia tetap menyangkal, itu kembali lagi pilihan. Sadar gak cukup, tetap itu perlu pilihan dalam hidup kita. Amin. Yuk saya undang Magid berdiri, kita tutup. Bang nyanyi lagi tadi Bang. Untuk memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami memujimu, karena Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang menyediakan segala yang kami butuhkan. Kau Allah yang menyembuhkan kami. Kau Allah yang mengasihi, menuntun hidup kami dan membawa kami terbang tinggi. Kami tahu dan kami sadar kami punya Allah yang luar biasa. Amin. Selalu pujimu, angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Pelayanan gak menentukan apakah kita dewasa dalam Tuhan. Mungkin kau hanya asyir, mungkin kau hanya kakak sekolah minggu yang tugasnya cuma nganterin anak, ngabsen anak, nganterin anak ke toilet. Mungkin hari Minggu kita cuma nyanyi doa gak ada yang tahu. Mungkin kau hanya ibadah-ibadah kecil kau melayani dan segala macam. Itu, atau mungkin kamu yang udah mulai khotbah, koordinator, WL, imam musik, itu pun gak akan jadi jaminan bahwa kita ini bertumbuh di dalam Tuhan, dewasa di dalam firman Tuhan. Biar setiap apa yang kita lakukan dengan penuh kesadaran bahwa kita anak Allah, di mana tingkat kesadaran kita makin lama makin tinggi. Ketika kita mulai sadar, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, saya harus melayani.
Saya tidak boleh lagi dilayani, tapi melayani. Oh, saya udah dewasa nih, saya harus sadar saya harus dewasa. Saya mulai memberi, memperhatikan dan segala macam. Saya mulai sadar rumah saya keadaannya kayak gimana nih, gereja saya kayak gimana keadaannya. Yuk. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bapak, biar malam hari ini Tuhan memberikan kami hikmat sehingga kami boleh bertumbuh, kami disukai oleh Allah dan manusia. Kami menjadi dewasa di dalam kerohanian kami, di dalam pola pikir kami, di dalam tindakan kami menjadi dewasa. Karena kami sadar siapa kami. Kami anak-anak Tuhan, kami bait Allah, kami bait suci. Sehingga itu menjadi pilihan kami untuk kami bertindak, melakukan, mereflek apa yang terjadi dalam hidup kami. Makasih Bapak untuk malam hari ini. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Sebentar kami mau pulang. Tuhan yang memberkati setiap kami dengan berkat yang luar biasa. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.